Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, malam, dan pagi, Bu Ade. Kami dari kelompok Karya Gemilang Bersama akan menjelaskan mengenai rich picture lot sizing. Di sini saya, Krisnayadi, akan membacakan mengenai eh, beberapa jurnal referensi yang telah kita review. Di sini ada pembahasan mengenai load sizing, di mana 5 jurnal yang kita review itu, yang pertama ada pembahasan mengenai analisis kompleksitas, masalah penentuan ukuran load dinamis, terintegrasi, dan perencanaan pemeliharaan. Yang kedua ada sistem pendukung keputusan interaktif berbasis web untuk model penentuan ukuran load dan penjadwalan produksi multi tujuan. Yang ketiga, ada optimasi terpadu antara penentuan ukuran batch dan pemeliharaan berdasarkan kondisi pada sistem produksi menggunakan model. Selanjutnya, ada optimasi model penentuan ukuran load multi-item melibatkan keterbatasan transportasi, kapasitas di bawah permintaan stok hastik menggunakan Aquila Optimizer. Selanjutnya, ada penentuan ukuran load multi-item multi tingkatan dengan kapasitas terbatas dan pengalihan pengaturan di bawah permintaan yang tidak pasti. Ini adalah rich picture yang kami buat. Ini adalah rich picture yang kami buat mengenai load sizing, di mana load sizing adalah proses menentukan jumlah produksi atau pemesanan barang dalam suatu periode. Keputusan ini penting karena berdampak langsung pada biaya persediaan, efisiensi produksi, dan pemenuhan permintaan. Di sini arah dari load sizing menunjukkan bahwa keputusan load sizing akan mempengaruhi berbagai aspek produksi, distribusi, termasuk masalah dan hambatan yang muncul serta dampak lingkungan. Selanjutnya, di sini ada problem dan obstacle, di mana pada bagian ini menggambarkan hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas load sizing, yaitu kapasitas, yaitu keterbatasan kapasitas mesin atau tenaga kerja untuk memproduksi jumlah yang barang yang banyak. Kemudian ada demand atau permintaan. Fluktuasi permintaan yang tidak menentu menyulitkan penentuan ukuran lot yang optimal. Selanjutnya ada waste atau pemborosan di mana produksi dalam jumlah yang terlalu besar atau terlalu kecil bisa menyebabkan pemborosan dalam artian overproduksi atau stock out. Dari segi model, pemilihan model sizing yang tidak efisien bisa menimbulkan inefisiensi. Berlanjut dari dampak atau obstacle itu akan mempengaruhi ke dampak lingkungan. Aspek ini menunjukkan bahwa keputusan load sizing yang buruk akan berdampak pada lingkungan melalui pemborosan dalam bentuk waste of time, di mana proses produksi tidak efisien menyebabkan idle time. Selanjutnya, transport waste, di mana pengangkutan barang yang tidak optimal meningkatkan emisi dan biaya logistik. Adapun waste material, overproduction atau kerusakan akibat penyimpanan yang menyebabkan limbah dari material. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yoga. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Krisna atas waktu dan tempatnya. Selanjutnya, saya di sini akan memaparkan terkait aspek biaya cost dalam lot sizing. Pertama, di sini ada setup cost atau biaya penyimpanan produksi. Setiap kali proses produksi dimulai, terdapat biaya untuk mengatur mesin, mengganti alat, atau menyiapkan tenaga kerja. Produksi dalam lot yang lebih besar dapat mengurangi frekuensi setup dan menurunkan total biaya setup, namun beresiko menyebabkan biaya lain.
Selanjutnya di sini terdapat storage cost atau biaya penyimpanan. Lot besar memang mengurangi frekuensi produksi, tapi menimbulkan kebutuhan penyimpanan barang yang lebih besar. Ini mencangkup biaya gudang, asuransi, dan potensi kerusakan barang. Semakin besar lot, semakin tinggi biaya penyimpanan. Selanjutnya, ini ada shortage cost atau biaya kekurangan persediaan. Jika lot size terlalu kecil dan permintaan melebihi persediaan, perusahaan menghadapi resiko kehabisan stok. Ini biasanya bisa menyebabkan hilangnya penjualan, penalti keterlambatan, dan ketidakpuasan pelanggan. Dan terakhir, ada shipping cost atau biaya pengiriman. Lot size juga memengaruhi biaya logistik. Lot besar memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar yang lebih efisien, namun bisa membebani penyimpanan di sisi pelanggan. Sebaliknya juga, lot kecil meningkatkan frekuensi pengiriman dan ongkos transportasi. Setelah itu, dari cost terdapat aspek resikonya juga dalam lot sizing. Pertama, distribution risk atau risiko gangguan produksi. Jika kapasitas produksi terganggu, misalnya karena kerusakan mesin, kekurangan tenaga kerja, atau bahan baku terlambat, maka load staging juga yang tidak fleksibel dapat menyebabkan kegagalan pemenuhan jadwal produksi. Selanjutnya di sini ada delay atau penundaan. Produksi yang tertunda biasanya menyebabkan backlog dalam pesanan, memperpanjang lead time, dan menunda pengiriman ke pelanggan. Dan terakhir, customer loss atau kehilangan pelanggan yang bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan dari customer. Keterlambatan yang berulang atau kekurangan barang akibat lot sizing yang tidak adaptif dapat merusak reputasi perusahaan dan juga menyebabkan pelanggan berpindah ke pesaing. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Bang Tomik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan terkait stakeholder, yang mana pihak-pihak yang terlibat langsung dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dalam note sizing. Yang pertama ada manajer produksi yang bertanggung jawab terhadap produksi, kapasitas mesin, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian engineer atau teknisi insinyur mengelola aspek teknis dalam produksi dan sistem, termaksud efisiensi mesin dan layout pabrik. Kemudian data analis menganalisis data histori atau operasional untuk membantu menentukan ukuran lot yang optimal berdasarkan data. Kemudian ada warehouse manager atau manajer gudang. Ini bertanggung jawab atas pengolahan penyimpanan, logistik, dan kapasitas gudang agar sesuai dengan hasil lot sizingnya yang telah ditentukan. Kemudian ada unsur elemen, di mana elemen ini merupakan komponen-komponen yang penting dibutuhkan untuk menjalankan suatu sistem penentuan ukuran lot sizing secara efektif. Yang terdiri di sini ada mesin, yaitu mesin produksi sebagai alat utama untuk menjalankan proses manufaktur dan menentukan kapasitas produksi. Kemudian ada sistem web, sistem digitalisasi IT yang mengintegrasikan data dan proses produksi dalam platform berbasis web, berguna untuk monitoring, controlling, serta keputusan real time. Kemudian ada historical data, data masa lalu atau permintaan kapasitas, serta jadwal dan sebagainya digunakan sebagai dasar peramalan dan analisis kebutuhan load. Kemudian ada algoritma model digunakan untuk menghitung dan mengoptimalkan ukuran load dengan pendekatan matematis atau statistik, termasuk penggunaan AI, machine learning, atau
heuristik model. Demikian akan dilanjut dengan Saudara Suryatna. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodenya atau metode. Nah, di load staging itu ada beberapa metode yang ditunjukkan di bagian atas gambar, yaitu ada load for load, flexible horizon, dan EOQ atau economy order quality. Dan yang terakhir ada design tree head staging. Nah, untuk load for load itu memproduksi sesuai permintaan aktual, eh, menyimpan persediaan. Contohnya percepatan atau just in time, tapi kurang efisien jika adanya biaya setup tinggi. Nah, untuk EOQ mengoptimalkan jumlah pesanan agar biaya total pemesanan menyimpan minimum. Contohnya, memperhitungkan holding cost dan order cost. Nah, untuk yang fleksibel holistik, yaitu holistik yang menghitungkan rata-rata biaya per unit waktu dan menghentikan produksi saat biaya per unit meningkat. Nah, dan yang terakhir ada decision tree staging jangka waktu tertentu. Contohnya minimalkan total biaya ataupun penyimpanan setup berdasarkan part-part atau unit demand dikali persediaan waktu. Nah, di sini akan dilanjutkan untuk goalnya dipresentasikan oleh Ali Maruf. Baik, terima kasih untuk Saudara Anjas. Dari Rich Picture tersebut memiliki tujuan. Yang pertama yaitu perencanaan berdasarkan kapasitas mesin, yaitu perencanaan yang berdasarkan pada kapasitas mesin itu untuk meningkatkan efisiensi produk. Dalam konteks ini kita akan menganalisis kapasitas maksimum yang dapat dicapai oleh mesin dan merencanakan jadwal produksi yang sesuai. Dan yang kedua yaitu akurasi penjadwalan untuk ukuran lot. Nah, untuk goals ini adalah untuk menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya untuk goals yang ketiga yaitu perkiraan total cost, yaitu perkiraan biaya untuk hal-hal atau langkah-langkah yang krusial dalam manajemen proyek yang akan dilakukan. Dan yang untuk yang terakhir yaitu meminimalkan kendala dan kapasitas untuk transportasi, yaitu untuk pengoptimalan pada proses logistik dan transportasi. Ini merupakan kunci untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dalam proses atau elemen proyek yang akan kita selenggarakan. Cukup untuk goals tersebut, saya kembalikan kepada moderator yaitu Krisna Yadi. Baik, terima kasih teman-teman atas penjabarannya. Jadi secara umum dari kelima artikel yang telah kita review, di sini ada permasalahan dan hambatan, kemudian membahas mengenai dampak lingkungan, ada juga pembahasan mengenai biaya, resiko, dan siapa saja orang-orang yang perlu terlibat dalam mengantisipasi hal-hal yang terjadi. Kemudian menentukan elemen-elemen untuk mengantisipasi hal tersebut dan menerapkan beberapa metode untuk mencapai goals atau tujuan dari lima artikel yang telah kita review. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk presentasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.